Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pada hari ini kita masih dipertemukan atau mungkin kita dipertemukan kembali di acara forum yang terhormat ini, forum yang sekiranya sangat bermanfaat ini, untuk kita menambah ilmu pengetahuan terkait hal-hal yang sekiranya dapat menunjang kita dalam memberikan materi atau pelajaran kepada peserta didik kita. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan kami sampaikan materi yang akan kami tampilkan di dalam video berikutnya. Silakan Bapak Ibu nanti menyimak dengan baik video kami dan terkait dengan materinya, untuk nantinya semoga video-video tersebut dapat bermanfaat dan sekiranya mungkin Bapak Ibu berkenan bisa share ke teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mengenal ataupun mengetahui komunitas belajar online Indonesia ini. Baik, langsung saja akan kita paparkan nanti materi tentang yang sudah saya informasikan di dalam deskripsi aplikasi PMM. Semoga nantinya ilmu yang ada di dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekiranya saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Selamat menyimak, selamat mengikuti. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui program Merdeka Belajar, inilah untuk mewujudkan, tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang mempunyai kemampuan bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah tujuan yang ingin kita bangun melalui proses pendidikan dan diantaranya melalui proses pembelajaran. Kita ingin menyiapkan para peserta didik kita untuk siap memasuki abad 21, untuk siap berkompetensi pada abad 21, mempunyai karakter yang baik dan sesuai sila-sila Pancasila. Sehingga pada saat kita merumuskan terkait ke-6 dimensi inilah, kita pun sudah mempertimbangkan berbagai kompetensi yang ada, baik kompetensi abad 21, pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, termasuk kompetensi-kompetensi lain yang kemudian kita wujudkan melalui ke-6 dimensi ini. Nah, Bapak, inilah tujuan ingin kita bangun melalui proses pembelajaran di dalam pendidikan kita. Nah, oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan, pembaharuan yang dilakukan, sejatinya ingin mewujudkan kualitas yang bermutu, di mana para pendidik kita, para peserta didik kita, para pelajar kita mempunyai kemampuan ke-6 dimensi ini. Kementerian sudah melakukan penataan beberapa regulasi. Yang sudah dilakukan pada tahun 2022 adalah kita merevisi standar nasional pendidikan. Kenapa ini terlebih dahulu kita lakukan? Karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan. Maka terlebih dahulu yang kita tata, yang kita revisi adalah standarnya sebagai acuannya. Dari 8 standar,
yang diacu dalam pengembangan kurikulum itu ada 4 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sehingga inilah sebelum regulasi-regulasi terkait kurikulumnya nanti kita revisi, kita sudah merevisi dulu acuan di atasnya. Ini yang mungkin berbeda dengan negara-negara lain, yang mana di negara lain antara standar dan kurikulum itu tidak dipisah. Mereka langsung standar achievement misalkan, ya langsung menetapkan standar kurikulumnya. Tapi di kita ini ada gradasi, ada yang di level standar, di bawah standar nanti ada yang di level kurikulum, lalu kurikulum inilah yang nantinya harapannya dapat diterjemahkan di level satuan pendidikan, sehingga ada gradasi. Kita pada saat menyusun mana yang akan kita tetapkan di standarnya, lalu dari standar itu dapat diturunkan menjadi kerangka dasar struktur kurikulum, dan kerangka dasar struktur kurikulum lah inilah yang nanti menjadi acuan satuan pendidikan dan peserta dan pendidik untuk diterjemahkan di satuan pendidikannya. Nah, Bapak, standar yang kita susun ini sudah mencabut regulasi lama. Jadi Permendikbud nomor 5 isinya mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, dalam standar kompetensi lulusan inilah kita juga sudah mengintegrasikan ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dengan kata lain, kompetensi lulusan minimal apakah yang harus peserta dikuasai setelah proses belajar, dari hasil belajarnya, ya dia harus mempunyai ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ditara, literasi, dan numerasi. Nah, standar kompetensi lulusan ini sekarang menjadi acuannya bukan hanya untuk kurikulum Merdeka, tapi acuan untuk kurikulum 13 dan acuan juga kurikulum darurat. Jadi standar yang terbaru ini acuannya bukan hanya untuk kurikulum Merdeka, tetapi juga acuan untuk kurikulum 13. Karena terbitnya keempat standar ini mencabut standar yang lama. Nah, standar yang baru ini ya dia harus mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila relevan dengan ketiga kurikulum yang sedang. Nah, standar kompetensi lulusan ini sekarang menjadi acuan. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk kurikulum Merdeka. Setelah kita terbitkan acuan untuk kurikulum 13, kita menerbitkan juga standar. Jadi standar dalam standar isi itu isinya adalah lingkup materi. Jadi kalau yang lama dalam standar isi memuat istilah kompetensi dasar, kalau sekarang di dalam standar isi benar-benar isinya adalah materi. Jadi tidak memuat istilah KD, istilah CP, itu adanya di level kurikulumnya. Di level standarnya itu adalah hanya isi. Nah, lebih lanjut Ibu Bapak yang konteks selanjutnya bagaimana mencakup untuk mencapai kompetensi lulusan, difasilitasi, dikontekskan isi, perlu ada strategi proses mencapai tujuan tadi, maka kita terbitkan standar proses. Nah, dalam konteks hari ini Bapak, yang keempat yang kita revisi diantaranya adalah yang keempat adalah standar penilaian. Bagaimana kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik, maka ini diatur melalui standar penilaian. Nah, Ibu Bapak kalau lihat terkait dengan penilaian ini banyak beberapa perombakannya. Kalau SKL, SI tidak ada perubahan turunannya, masih selaras dengan turunan-turunannya. Kalau permanent proses juga sudah selaras karena selama ini kebijakan penyederhanaan RPP pun sudah sejak tahun 2019. Nah, terkait dengan konteks standar penilaian, ini memang ada amanah. Jadi kalau di 3 permen tadi tidak secara eksplisit perlu ada turunan yang harus segera diterbitkan, maka untuk terkait penilaian ini ada klausul di dalam regulasinya di pasal 12. Ini mengamanahkan kepada Kepala Beskap, kepada BSKP untuk menyusun pedoman, prosedur, dan bentuk penilaian belajar peserta didik. Jadi di sini norma klausulnya pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian belajar peserta didik yang ditetapkan Kepala Unit yang menangani bidang kurikulum dan asesmen. Dan dalam hal ini secara nomenklatur yang membidangi kurikulum dan asesmen adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP. Memang dalam regulasinya kita tidak mencantumkan nomenklatur nama institusi, tapi apa yang dikerjakan institusi, karena bisa jadi nanti kalau terkait nomenklatur ada beberapa perubahan lagi ke depannya. Dulu sebelum BSKP nama unitnya adalah Balitbank dan Perbukuan, dan di tahun 2000
2021 diganti menjadi BSKP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Sehingga ini secara eksplisit unit yang dimaksud adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Di mana memang melalui permen ini dalam standar penilaiannya diamanahkan untuk diterbitkan bentuk penilaian proses belajar peserta didik ini. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, berbeda dengan permen tadi SKL SI proses, yang dicabut itu adalah hanya standarnya saja yang lama. Jadi standar-standar yang lama yang dicabut. Di Permendikbud 21 ini yang dicabut bukan hanya standar penilaian yang lama. Ada beberapa permen yang dicabut, diantaranya penilaian hasil belajar, Permendikbud nomor 53 2015. Lalu ada Permendikbud 43 terkait dengan ujian sekolah. Jadi Permendikbud 21 itu selain mencabut standar yang lama, juga mencabut beberapa regulasi terkait penilaian yang selama ini berlaku. Itu yang dicabut Permendikbud 21. Dan selanjutnya diamanahkan untuk diterbitkan panduan untuk penilaian bagi peserta didik baik kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka. Maka Ibu Bapak, setelah diamanahkan dalam regulasinya untuk menerbitkan pedoman terkait dengan penilaian, maka kami di BSKP, di Kementerian Pendidikan, sudah menerbitkan 2 panduan. Untuk kurikulum merdeka, secara khusus ada panduan pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan tahun 2002 awal, ini yang memang untuk kurikulum merdeka. Jadi ada panduan terkait penilaian pada kurikulum merdeka. Ini tampilannya ya, covernya yang ada di sebelah kanan yang warna latarnya biru. Ini adalah panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum merdeka yang diterbitkan tahun 2022. Dan untuk yang masih menggunakan kurikulum 13, kita pun sudah terbitkan di tahun lalu, di akhir tahun 2022, sekitar bulan November, menerbitkan panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 13. Ini kenapa kita lakukan? Karena ada amanah dari permen mengenai standar penilaian untuk diterbitkan panduannya. Jadi kalau ketiga permen yang sebelumnya SKL SI proses itu tidak mendelegasikan, perlu secara khusus ada pedoman. Kalau terkait dengan penilaian, ini diamanahkan ada terbit panduan. Kenapa perlu diterbitkan panduan? Karena sebagai dasar apa regulasi yang selaras itu mengacu kepada aturan di atasnya. Nah, inilah Ibu Bapak, sehingga ada 2 panduan. Untuk kurikulum merdeka ini yang latarnya agak biru, untuk kurikulum 13 ada yang latarnya agak kuning ya, hijau ini. Pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Nah, 2 panduan ini sudah terbit. Lalu ada pertanyaan, bagaimana pelaksanaannya? Maka setelah kami terbitkan kedua panduan ini, terutama yang masih menggunakan K13, kalau untuk kurikulum merdeka mungkin tidak akan masalah karena pengaturannya sudah lengkap. Nah, untuk yang menggunakan kurikulum 2013, ini kita tambahkan dengan surat edaran. Jadi untuk yang masih menggunakan K13, kalau yang menggunakan kurikulum merdeka jelas ya, menggunakan aturan yang tadi, panduan pembelajaran asesmen sesuai jenjang kelas yang diterapkannya. Jadi sesuai jenjang kelas, kalau baru diterapkannya di kelas 7 misalkan, ya berarti terapkan menggunakan panduan pembelajaran asesmen di kelas 7-nya. Lalu bagaimana untuk kelas-kelas lain atau sekolah-sekolah yang masih penuh menggunakan K13? Karena yang menggunakan kurikulum merdeka juga kan mungkin baru kelas 1, kelas atasnya kan masih K13, atau bagi sekolah yang masih penuh menggunakan K13. Nah, maka kami terbitkan panduan ini. Ibu Bapak, panduan ini klausulnya, norma yang agak kita highlight adalah ini, keterangan
satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 13, termasuk di dalamnya ya, pelaksana kurikulum mandiri belajar, dapat memilih menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 13 yang baru atau masih menggunakan panduan yang lama. Ini kenapa kita pilih kebijakan ini masih memperkenankan kesatuan pendidikan untuk menggunakan panduan yang lama ini dengan beberapa pertimbangan. Jadi pada saat kita terbitkan panduan itu banyak yang bertanya, ini bagaimana penerapan? Apakah otomatis ini harus pakai yang baru atau tidak? Ini bagaimana di satuan pendidikan, padahal sekolah anak sudah menggunakan panduan lama, kok di tengah jalan tiba-tiba berganti. Nah, oleh karena itu, untuk mempertegas bagaimana penerapannya, kita terbitkan surat edaran ini. Jadi melalui surat edaran ini, Ibu Bapak menegaskan bahwa keputusan apakah masih menggunakan panduan yang lama atau mau menggunakan yang baru, itu kami masih persilahkan kepada satuan pendidikan. Jadi belum otomatis pada saat diterbitkan standar yang lama, tidak otomatis langsung serempak 100% langsung menggunakan yang baru. Memang menggunakan baru, tapi tahap implementasinya tidak langsung serempak di tahun yang sama. Nah, argumen-argumen ini yang beberapa pertimbangan inilah yang waktu itu akhirnya melandasi terbitnya surat edaran ini. Waktu itu kita memang idealnya Ibu Bapak terbitnya aturan baru otomatis 100% pakai yang baru idealnya. Tapi selama ini dalam implementasi kita pun dalam penerapan kurikulum tidak di waktu tahun yang sama otomatis pakai yang baru. Misalkan sebagai ilustrasi, waktu kita terbitkan regulasi kurikulum 2013, kita itu juga sudah mencabut seluruh standar yang lama yang terkait 2006-nya. Jadi dicabut standar-standarnya, dicabut permen-permennya kurikulum 2006. Terbitlah regulasi tahun 2013 direvisi 2014. Tetapi pada saat kita terbitkan regulasi kurikulum 2013, tidak seluruh sekolah di tahun yang sama itu langsung menggunakan K13. Masih terdapat sekolah-sekolah yang masih menggunakan 2006. Walaupun regulasi 2006 itu sudah dicabut di tahun 2013. Tapi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 itu masih terdapat sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2006. Padahal regulasi 2006 itu sudah dicabut sejak 2013, 2014. Tapi masih ada sampai 2018 itu menggunakan K13. Jadi memang itu akan diterapkan, tapi penerapannya tidak di tahun yang sama seperempat. Itu dasar kita kenapa pada saat mempersilahkan sekolah juga menggunakan panduan yang lama itu masih diperkenankan. Karena memang seharusnya di tahun yang sama. Tapi kami memperhatikan beragam karakteristik di wilayah Indonesia. Kita perhatikan selain pertimbangan tadi ya, implementasi secara nasional itu untuk secara bertahap, kita memperhatikan juga kan siswa dari sudut orang tua, pandang orang tua, sudut pandang siswa. Kelas 1 misalkan dia selama ini kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8 selama ini masih menggunakan K13, bentuk laporan belajarnya masih menggunakan K13. Tapi kalau tiba-tiba kelas 1, kelas 2 format nilai raportnya misalkan 2 nilai, kelas tiba-tiba berubah bentuk penilaiannya, itu akan menyulitkan juga kepada sekolah untuk menjelaskan ke orang tua kenapa tiba-tiba pertengah jalan berubah. Nah, maka bagi sekolah-sekolah mungkin yang mempertimbangkan orang tuanya ini gimana kalau berubah dan lain-lain, masih diperkenankan menggunakan panduan yang lama. Di samping itu, mungkin juga ada sekolah, biar sekali gas saja. Karena kalau kami menggunakan sistem yang berbeda, misalkan pertimbangan lainnya, kelas 9 gurunya pun ngajar kadang di kelas 9, kelas 8, kelas 7. Lalu dia menggunakan cara yang berbeda antara di kelas atas dengan di kelas bawahnya, yang masih menggunakan kelas bawahnya menggunakan kurikulum mereka, kelas atasnya kurikulum 13, nanti malah bingung gurunya. Biar aja gurunya menggunakan panduan yang baru seluruhnya,
Nah, itu pun mungkin, maka silahkan gunakan panduan baru. Jadi norma yang ada terbit, karena memang kan amanahnya kepada BSK terbitkan panduan, maka kita lengkapi kebijakan terbitnya panduan baru itu dengan surat edaran. Yang mana dalam surat edaran ini masih mempersilahkan sekolah untuk menggunakan panduan lama. Artinya apa? Artinya kalau sekolahnya masih menggunakan panduan yang lama, artinya sebenarnya masih yang dirujuknya itu masih selarasnya dengan standar-standar yang lama. Sehingga kalau masih menggunakan penilaian yang lama, itu otomatis sekolahnya juga masih memungkinkan dilaksanakan ujian sekolah. Karena apa? Karena masih merujuk kepada standar atau panduan yang lama. Jadi itu. Nah, sampai kapan ini kebijakan dilakukan? Sampai mungkin nanti akan kita terbitkan regulasi terbarunya. Yang mungkin bisa jadi di tahun 2024, bisa jadi ya. Jadi sampai kapan ini sekolah memilih? Ya sampai terbit regulasi baru. Ya setidaknya sekarang tuntaskan dulu lah. Kalau misalkan kurikulum merdekanya baru kelas 7, kelas 8, kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 13, ya mungkin 2 tahun ke depan beralih seluruhnya. Mungkin bagi sekolahnya yang sudah kelas 7, kelas 8 kurikulum merdeka, mungkin nanti 1 tahun ke depan sudah beroleh menggunakan panduan lama. Biar siswanya itu utuh dapatnya. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Atau mungkin bisa jadi pertimbangannya, oh langsung aja lah, nggak usah nunggu, boleh sekolah. Nah itu siapa keputusannya di sekolah. Maka ibu bapak, karena ini masih dipersilahkan, maka kalau sekolah akan bertanya, apakah kami masih diperkenankan melakukan ujian sekolah? Ya kalau memang masih merujuk kepada standar yang lama, panduan yang lama, ya masih dimungkinkan dilakukan ujian sekolah. Bentuk laporan hasil belajarnya pun ya seperti yang saat ini berlaku. Jadi pelaksanaannya masih seperti yang lama. Tapi kalau sekolah memutuskan menggunakan panduan yang baru, maka silahkan ikuti aturan tata cara yang baru. Sehingga yang baru itu dimungkinkan sekolah untuk tidak melakukan ujian sekolah. Sehingga sekarang pertanyaannya sekolah, apakah kami akan harus melakukan ujian sekolah atau tidak? Maka pertanyaannya lagi, ibu bapak rujukannya sekarang di satuan pendidikan masih menggunakan yang mana? Apakah masih mengacu kepada panduan yang lama atau sudah mengacu kepada panduan yang baru? Nah, sekarang masih diperkenankan keputusannya diserahkan kepada pendidik dan satuan pendidikan. Jadi ini inti dari surat edaran terkait penggunaan panduan pembelajaran asesmen K13. Jadi Bapak memang harusnya gitu ya, dengan terbitnya dengan standar yang lama dicabut otomatis harusnya 100% langsung baru. Tapi kita mempertimbangkan beberapa aspek ya, dengan beragamnya wilayah Indonesia, memang kita terapkan komitmen gunakan baru. Tapi penerapannya itu yang masih secara bertahap sampai dirasa siap seluruhnya. Mungkin nanti akan, oh udah langsung pakai yang baru seluruhnya. Nah mungkin sampai di momen itu nanti tentunya akan ada. Tapi akan lihat kesiapan satuan pendidikan. Karena mayoritas sekolah juga saat ini kan masih di kelas 3-nya, di kelas 9-nya, di kelas 12-nya kan masih seluruhnya masih menggunakan K13. Walaupun sudah kurikulum merdeka kan secara bertahap juga, baru kelas awal-awal saja yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah ini inti dari surat edaran ini. Nah ibu bapak, lalu mungkin kalau untuk panduan yang lama saya tidak akan terlalu membahas banyak ya, karena ibu bapak kan sudah paham selama ini sudah diterapkan ya sejak 2013 terkait dengan penilaian yang lama. Jadi intinya menggunakan panduan yang lama atau baru itu keputusannya ada satuan pendidikan. Kalau memang ingin menggunakan panduan yang lama, maka silahkan aturan-aturan yang lama, panduan lama masih bisa dirujuk. Tapi jika ingin menggunakan panduan yang baru, mungkin inilah ingin apa saja kebaruannya. Nah di dalam panduan-panduannya, Ibu Bapak, di dalam standarnya, termasuk di dalam PP-nya, kita terkait dengan penilaian itu ada cukup banyak perubahannya memang. Kalau yang lama dalam peraturan pemerintah termasuk di dalam standarnya yang diatur, penilaian itu ada 3. Dilakukan oleh siapanya? 1 dilakukan oleh pemerintah, 2 dilakukan oleh satuan pendidikan, 3 dilakukan oleh pendidik. Jadi kalau yang lama dilakukannya oleh 3 pihak. Penilaian oleh pemerintah
itu dalam bentuk ujian nasional. Jadi penilaian oleh pemerintah di dalam bentuk ujian nasional. Penilaian oleh satuan pendidikan ujian sekolah. Lalu ada penilaian oleh pendidik. Nah sekarang ya Bapak memang yang baru penilaian itu sudah tidak dipilah-pilah. Tidak ada pemerintah. Penilaian itu konsennya dilakukan oleh pendidik. Jadi penilaiannya yang baru itu pendidik. Di mana penilaian oleh pendidik ada dua bentuk, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah ini yang perlu diperhatikan baik-baik di dalam definisinya, di dalam regulasi ini. Penilaian kemudian Bapak mungkin kok tiba-tiba dari penilaian ke asesmen. Memang ini mulai berartian paradigma. Sehingga transisinya kita jelaskan juga di dalam standar proses mulai penilaian yang dimaksud dalam hal ini kita perkuat menjadi asesmen namanya. Nah, karena kenapa belum kita ganti nama regulasinya? Karena secara nomenklatur dalam peraturan pemerintah, dalam undang-undang, nama standar itu masih standar penilaian. Nah, kita mulai melakukan pembaharuan secara bertahap di level kurikulumnya. Sehingga sekarang lebih menggunakan nama asesmen. Nah, bentuknya penilaian atau asesmen itu ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Nah ini yang perlu benar-benar diperhatikan definisinya, tujuan dari penilaian ini. Kalau asesmen formatif, ini tujuannya memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Jadi tujuannya memberikan informasi dan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar. Misalkan kita akan melakukan untuk mengetahui kemampuan awal anak supaya saya menetapkan tujuan yang belajar yang pas gitu ya. Sehingga saya menetapkan tujuan yang pas, maka dilakukan asesmen awal belajar. Nah, asesmen awal pembelajaran inilah yang kemudian merupakan bagian formatif juga. Atau mungkin dalam proses belajar, saya mau melakukan asesmen untuk ngecek anak-anak saya itu sudah pada ngerti nggak yang apa yang saya pahamkan, saya supaya ada refleksi buat saya, perlu diperbaiki nggak proses belajarnya. Nah, bisa jadi ulangan harian itu merupakan asesmen formatif. Tapi di samping itu, Ibu Bapak ada juga asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu untuk memastikan ketercapaian tujuan belajar. Nah, dilakukan pada akhir proses belajar atau juga dilakukan sekaligus 2 atau lebih tujuan belajar. Nah, di sini sehingga kalau tujuannya untuk memastikan ketercapaian belajar, untuk mengukur, diambil nilainya, diukurnya, ketercapaian belajarnya, diukur kompetensinya nantinya, bukan untuk dalam rangka umpan balik, untuk memperbaiki, maka ini asesmen sumatif. Sehingga dalam pelaksanaannya, Ibu Bapak, pada pembelajaran, Ibu Bapak mungkin melakukan ulangan harian. Nah, ulangan harian kalau ditanya apakah itu formatif atau sumatif, maka dilihat dulu tujuannya Ibu Bapak untuk melakukan ulangan harian itu untuk apa? Tujuannya untuk memperbaiki proses belajar supaya saya tahu nih memperbaiki strategi yang saya ajarkan tepat atau tidak. Anak-anak sudah pada bisa atau belum? Bisa jadi itu ulangan harian menjadi asesmen formatif. Tapi di samping lain, di satu sisi, kalau ulangan harian untuk mengukur anak kemampuan ketercapaian belajar anak, ulangan harian bisa jadi dia tujuannya dan berfungsi sebagai sumatif. Sehingga itu yang perlu diperhatikan nantinya. Apakah ini untuk memberikan informasi? Kalau informasi, maka bagian dari formatif. Kalau untuk mengukur tujuan belajar yang nantinya diolah jadi rapor, maka itu sumatif. Nah, ini yang penting nanti. Sumatif itu tidak mesti di akhir semester. Bisa jadi setelah satu tujuan belajar. Bentuknya, instrumennya bisa jadi menggunakan instrumen tertulis, atau menggunakan lisan, atau menggunakan produk, project, portofolio, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi sumatif pun tidak mesti dalam bentuk tes tertulis. Waktunya tidak mesti di akhir semester. Itu yang lagi kita katakan. Lihat bentuknya, tujuannya. Kalau memang untuk nanti diolah jadi rapor, ya ulangan harian, tugas. Bisa jadi itu diolah nantinya ya, karena untuk mengukur tujuan belajar. Karena sumatif itu tidak mesti tertulis dan tidak mesti di akhir semester. Bisa jadi satu tujuan belajar, 2 tujuan belajar itu. Nah, lihat Ibu Bapak tujuan waktu Ibu Bapak melakukan asesmen. Nah, ini yang dijelaskan perbedaannya antara asesmen formatif dan sumatif, sehingga kurang tepat. Kalau begitu kan di dalam standarnya disebutkan untuk diolah jadi rapor itu dari sumatif. Kalau begitu anak sudah tidak pertimbangan hariannya, tugasnya hariannya, ya enggak juga, karena itu bisa jadi sebagian dari sumatif. Dan bentuk-bentuk sumatif itu instrumennya tidak mesti dalam bentuk tes tertulis, bisa jadi bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini yang kita jelaskan dari standar.
Jadi Bapak dalam kurikulum Merdeka itu tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Observasi kinerja proyek tes tertulis ya sama aja dengan K13. Ini ya, bentuk-bentuk ini. Yang kita buka apa dalam kurikulumnya? Kita buka fleksibilitasnya. Oh, silahkan Ibu Bapak, ini fungsinya untuk apa? Silahkan gunakan instrumen yang paling cocok untuk mengukur tujuan ini. Maka kita banyak memberikan fleksibilitas. Instrumen yang digunakan silahkan. Yang paling cocok mengukur tujuan apa? Kalau yang lama harus lengkap kan, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikapnya. Kalau sekarang silahkan gunakan tujuan yang paling cocok mengukur tujuan yang mana. Bisa jadi asesmennya tidak perlu tes tertulis. Misalkan tujuannya di olahraga siswa mampu berenang gaya dada. Maka bisa jadi asesmennya cukup dengan praktek karena bisa menggambarkan kemampuan anak sesungguhnya. Bisa jadi, misalkan di bahasa Indonesia, siswa mampu membacakan puisi dengan baik. Maka asesmennya bisa jadi praktek membacakan puisi, bukan tes tertulis. Sehingga bisa jadi ada beberapa mapel itu tidak perlu tes tertulis, bisa jadi ya. Nah, sekarang silahkan gunakan instrumennya yang paling cocok mengukur tujuan tersebut. Waktu pelaksanaannya juga sekolah yang memutuskan. Sehingga kalau merasa, oh saya melakukan asesmennya cukup dari harian-harian tadi, setiap tujuan belajar saya ambil nilainya, dan merasa sudah cukup, ngambilnya pun tidak mesti tes tertulis, ya merasa sudah cukup, ya nggak apa-apa, tidak ada UTS, tidak ada 2S pun nggak apa-apa, karena sudah cukup. Dan penilaiannya pun tidak ada tertulis panjang tahun, ya mungkin nggak apa-apa. Karena mungkin alat ukur lain lebih tepat mengukur kompetensi tersebut. Nah itu yang kita buka fleksibilitas. Alat ukurnya, instrumennya ya sama dengan K13. Yang kita buka adalah batasan-batasannya yang sebelumnya harus lengkap ada ini, ada ini, ada ini. Kalau sekarang silahkan gunakan instrumen yang paling cocok mengukur tujuan. Nah ini implikasinya nanti ke laporan hasil belajarnya. Laporan hasil belajarnya pun sudah tidak kita pilih. Jadi laporan yang akan dilaporkannya adalah apa mata pelajarannya. Ini sama ya prinsipnya karena mengacu yang K13 baru. Jadi konteks yang saya sampaikan ini adalah konteks yang sesuai yang baik kurikulum Merdeka maupun panduan pembelajaran K13 yang baru. Ini yang baru ya. Kalau yang lama nggak saya ungkap. Jadi prinsip-prinsip ini baik yang kurikulum Merdeka maupun yang baru itu hampir prinsipnya hampir sama. Pelaksananya hampir sama. Kenapa? Karena rujukan di atasnya standarnya sudah sama. Jadi rujukan atasnya sama, maka ini implikasi ke penilaiannya itu sama. Yang dilaporkan nantinya, baik kurikulum mereka maupun panduan K13 yang baru ini. Nanti laporan belajarnya. Tidak dipilah lagi pengetahuan keterampilannya. Yang ada adalah mata pelajarannya apa, nilainya berapa, capaian kompetensi gimana. Dan sedikit yang membedakannya kalau kurikulum Merdeka untuk sikapnya nanti ada rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau untuk yang K13 nanti tidak ada laporan P5 ya, adanya nanti ada laporan sikap. Jadi laporan sikap untuk yang masih K13. Jadi tetap sikap ada nilai, tapi khusus gitu, ya, bukan di dalam mapel. Nah, untuk setiap mata pelajarannya ini informasi yang perlu sampai adalah nilainya berapa, lalu deskripsikan kemampuan tersebut. Itu saja, tidak dipilah lagi pengetahuan keterampilan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah paparan materi yang dapat kami sampaikan. Monggo nanti Bapak Ibu misalnya ada yang perlu didiskusikan, bisa diskusikan di kolom komentar ya. Nanti bisa saling menanggapi antara peserta satu dengan peserta yang lain. Ya, saya persilakan. Kemudian untuk mohon maaf untuk penerbitan sertifikat, silahkan nanti Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang ada di deskripsi ya, silahkan email tersebut. Nah sekian, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya.